adalah proses penaburan bunga ya, dengan harapan bisa hidup dengan baik. Ya, pohon nyamplung ini ditanam di dekat sumber mata air Umbul Lanang ini. Ya, dengan harapan bisa tumbuh dengan baik ya, untuk menambah cadangan air yang ada di lereng. Proses sudah selesai dan membasuh muka dengan mata air dari Umbul Lanang ini ya. Nah, ini proses membasuh. Bagaimana rasanya Pak, airnya Pak? Alhamdulillah, ini seperti segarnya air jam-jam. Segarnya air jam-jam ya? Insya Allah, ini secara ilmu pengetahuan, kemarin orang Jepang sudah ngecek di sini bahwa ini mineralnya tinggi sekali dan siapa saja insya Allah yang pengen minum air ini air sehat. Jadi tanpa direbus pun air ini sudah layak minum, Mas. Oke. Bisa dilihat di sana ada apa itu Pak? Kayak base itu Pak? Ya, ini. Itu ada base itu apa itu Pak? Ini Iya. ya, ini kan keluarnya air. Padahal ini di tebing. Ini air ini nggak pernah mati, Mas. Jadi air ini tidak pernah mati? Ya, dan ini namanya Umbul Lanang. Jadi Umbul Lanang ini air yang menjadi hak sungai. Jadi tidak boleh diambil untuk air minum. Pakai pipa-pipa dan sebagainya nggak boleh. Ya. Jadi insya Allah kalau ada orang-orang yang memang ada keperluan atas izin Allah minta doa di sini, ngambil air ini, minum air ini atas izin Allah, Allah bisa kabulkan menjadi sehat. Ya. Ini tanpa diolah langsung minum bisa? Ya. Bisa. Ya. Sudah siap minum. Ini contohnya, Mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini air ini enggak perlu dimasak. Langsung bisa diombe ya, diminum ya. Oke. Gimana? Gimana Pak rasanya Pak? Rasanya gimana? Bener-bener nih kandungan mineralnya, Ya. kandungan hidrogennya, kandungan oksigennya sangat luar biasa. Sehingga dicek di laborat, semua laborat ini airnya sangat sehat kandungan mineralnya. Ya. Ini Umbul Lanang, mata air lanang. ya? Lanang tuh laki-laki. Gitu. Ini airnya betul-betul luar biasa ya. Saya merasakan ya. Jadi saya merasakan airnya seperti apa ini ya. Luar biasa ya. Airnya dingin, sejuk. Nah, ini saya sama bapak-bapak ini ya. Ya, ini adalah sumber mata air yang ada di Kali Kuning, atau orang menyebut dengan istilah Umbul Kemanten. Ada Umbul Lanang dan Umbul Wadon ya. Umbul Lanang ini saat ini debit airnya cukup luar biasa, melimpah ya. Dan inilah menjadi salah satu sumber ya, mata air yang banyak digunakan oleh warga di sekitaran DIY ya. Dan airnya cukup segar sekali dan ini mengalir ya, jauh, dan juga digunakan untuk berbagai keperluan ya. Ya, silahkan Anda bisa menyempatkan diri datang di sumber mata air Umbul Lanang Umbul Wadon ini yang ada di Umbul Harjo, Cangkringan ya, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditanam ya. Ya, kedatangan bapak-bapak ini sekaligus untuk ya. menggelar acara Merti Umbul pengantin atau umbul manten ya, dan dilanjutkan dengan penanaman pohon gayam dan nyamplung ya. Dua jenis ini dipilih karena ini berfungsi untuk menyimpan cadangan air ya. Diharapkan sumber mata air yang ada di Umbul Lanang Umbul Wadon ini tetap mengalir, debit airnya cukup besar
dan ini menjadi berkah buat masyarakat terutama di lereng Merapi. Nah, inilah proses penanaman ya pohon nyamplung dan pohon gayam yang dilakukan oleh masyarakat pengguna air di lereng Merapi. Ya, tradisi Merti Umbul Manten atau pengantin ini digelar hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 yang juga didukung oleh Taman Nasional Gunung Merapi. Penghijauan ini apa ini harapannya Pak dari TNGM Pak? Ya, jadi salah satu fungsi kawasan adalah fungsi ekosistem, termasuk terkait dengan ekosistem air ya, fungsi hidrologinya itu. Sehingga ini di lokasi di mana sumber air berada, itu memang perlu adanya pemantauan, adanya memastikan bahwa vegetasi di sekitarnya adalah berfungsi dengan baik, sehingga kegiatan-kegiatan ini memang sebaiknya memang rutin untuk mendukung ekosistem menjadi lebih baik. Masuk penanaman ya menambah dan menggantikan, mungkin ada yang mati, ada yang kosong. Oke. Pak, pasca erupsi 2010 yang lalu Pak, itu kerusakannya sejauh mana Pak itu? Ya, kalau secara keseluruhan Merapi itu lebih dari 70% itu mengalami rusak. 70% ya? Ada kategori berat, sedang dan ringan ya. Rusak artinya memang kena Awan erosi, panas itu ya? Awan panas maupun abu dan sebagainya. Oke Pak, setelah 12 tahun Pak ya erupsi ini Pak, perkembangannya sudah sejauh mana Pak ya untuk penghijauan sendiri Pak? Ya, jadi kalau kegiatan penghijauan selalu kita lakukan di tiap tahun rutin, baik dari anggaran negara maupun dengan kelompok-kelompok masyarakat, dengan desa, dengan LSM dan sebagainya, itu tetap ada pemantauan dari kita. Kemudian ada secara fungsi alami, jadi ada beberapa titik yang memang fungsi secara alami dia sudah bisa recovery, sudah bisa tumbuh tanaman-tanaman pionir, sehingga di akhir-akhir tahun ini sekitar 2016, 17, 18 itu kita tambahi dengan jenis-jenis yang lain, sehingga tanaman pionir-pionir ini adalah perintis pertama setelah erupsi. Oke Pak, kita bicara soal umbul lanang itu Pak ya, debit airnya kan melimpah ini Pak ya? Iya. Ya, jadi di sini kalau istilah di sini ada yang nyebutnya umbul temanten, umbul lanang, umbul wadon yang berada di sebelahan di aliran Kali Kuning ya. Ini debitnya kalau dari sisi termasuk yang besar ya, kalau angkanya saya kurang hafal tapi memang termasuk yang besar, dan umbul lanang ini sempat mati atau sempat tidak mengeluarkan di sebelum mungkin erupsi dan sebelumnya itu. Namun setelah ada erupsi 2010 justru malah umbul lanang ini muncul kembali. Ya. Muncul kembali dan debit airnya besar ya Pak ya? Debit airnya lebih besar, dan memang ini kearifan lokal pun juga menunjukkan ternyata umbul lanang ini dibiarkan mengalir secara alami dan untuk pertanian ya? Untuk pertanian, untuk irigasi, bahkan untuk mengaliri Kali Kuning ini sampai ke bawah. Pak, siapa lengkapnya Pak? Saya Ahmadi sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Taman Nasional Gunung Merapi. Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Ya, saat ini saya bertemu dengan Pak Bejo Mulyo. Beliau dulu adalah lurah ya. Lurah di mana? Kumbularjo, 20 tahun. 20 tahun. Beliau ini juga sama-sama dengan saya wirawiri ketika di lereng Merapi ya. Erupsi 2006, 2010. Iya. Tentu punya kenangan bersama ya Pak kita ya. Selalu ketemu. Setiap ada kegiatan. Ada kegiatan, dan hari ini ketemu lagi Pak. Saya mungkin sudah habis erupsi itu nggak pernah ketemu lagi Pak. Ya. Oke Pak, terkait dengan saat ini erupsi 2021 ini Pak, sebetulnya masyarakat di sekitar sini sebagai tokoh masyarakat gimana Pak sebetulnya mensikapinya? Pasca erupsi 2010, Ya. warga memang mengalami agak kesulitan masalah ekonomi.
Ekonomi agak kesulitan Pak. termasuk juga masalah perumahan. Tapi pemerintah bersyukur mereka bisa mengalokasikan bisa membuatkan rumah Mantap ya Pak. yang baik itu yang ada di Karangkendal ataupun di Pelosok Kerep, sehingga semua warga kakak dapat rumah satu semuanya. Dan itu patut disyukuri Pak ya. Disyukuri. Ya. Yang kedua, kita juga harus ambil hikmahnya bahwa ternyata di balik musibah juga ada hikmah. Ternyata setelah erupsi 2010, ekonomi perlahan-lahan mulai melihat melalui sektor Pariwisata ya. Dulu ada yang mereka bekerja di bidang jasa, sehingga muncul kegiatan ada jeep wisata, pedagang-pedagang, juru foto, pemandu dan lain-lain. Warung-warung juga muncul sehingga pelan-pelan bisa membangkitkan kembali kehidupan warga masyarakat yang ada di sini. Sekarang shutdown lagi Pak, karena PPKM ya? Ya, karena sekarang ada COVID-19 dan PPKM sehingga mengalami berhenti kegiatan. Berhenti untuk Sehingga sementara sementara ini juga merasa ada Kesulitan nih untuk Pak ya? kehidupan sehari-hari bagi warga masyarakat. Oke Pak, kita ngobrol soal air yang ada di Umbul Kemanten ini Ya, Pak ya. ya. Ini bagaimana Pak berkahnya yang sekarang dinikmati ini Pak? Berkahnya, Ya. kalau secara lahiriah, siapa toh yang tidak makan dan Ya. tidak minum. Ya. Makan pun mereka waktu dikemas juga pakai air. Ya. Apalagi minum. Minum pun jadi es jus, Ya. jadi es buah, semuanya juga dari air. Itulah manfaat dari air. Dan berkah Berkah 2010 dari, iya, justru yang Umbul Lanang yang debit airnya iya, banyak iya, banget ya Pak ya? iya, itu dulu pernah mati. Ya. Ada beberapa tahun, ada 3-4 tahun. Tapi bersyukurlah dengan upaya meditasi dan ritual beberapa kali, sehingga mata air Umbul Lanang bisa hidup kembali. Sampai bisa sekarang ya besar Pak ya? ini. Pak, tradisi metri atau memetri ya, ini sudah kapan dilakukan ini? Sebenarnya sudah lama, sejak nenek moyang dulu. Jadi kegiatan Ya. seperti ini ya? Ya, kalau dulu namanya warga, sampai sekarang juga masih, namanya dandan kali. Dan Ya, kali mereka menyembelih wedus kambing di RT masing-masing, dan itu tujuannya adalah untuk memetri Umbul Kemanten. ya. Hanya kalau dulu mungkin belum ada barang yang dibawa ke sini karena mungkin dianggap masih ada kesulitan tersendiri untuk membawa ke sini. Tapi niatnya adalah sama kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ditujukan pada mata air Umbul Kemanten ini supaya bisa lestari. Oke, terima kasih Pak Bejo. Ya, sama-sama. Matur nuwun. Dan informasi ini bermanfaat ya Pak. Amin, amin, amin. Ya. Ini hidran ya Pak ya? Iya. Ini menggunakan tenaga apa ini Pak? Tenaga tekanan air. Tekanan air ya Pak Iya. ya? Tidak menggunakan listrik? Tidak. Kenapa kok itu keluar itu airnya keluar itu gimana Pak? Ini kan tidak berfungsi, kan sudah ada pompa air. Jadi dibiarkan aja. Dibiarkan aja ya? Ini kan ini ada kerusakan pada hidrannya. Hidrannya ya? Iya. Sehingga dengan dilepas seperti itu berarti tekanan semakin kuat yang ke bawahnya? Iya. Tapi ini sementara di off kan karena kerusakan pada hidran. Mungkin Sama Pak siapa ini? Gadung. Pak Gandong. Pak, ini hidran untuk dialirkan kemana aja Pak? Ini untuk ke atas untuk warga. Untuk warga ya? Iya. Ini hidran udah lama enggak? Sudah lama pasca erupsi. Ya. Jadi ini biar naiknya ke kuat atau gimana Pak? Ini kan ada pipa ke atas sana, alur ke atas sana. Ini tekanan dari bak tadi masuk sini kan ada tekanan gravitasi masuk ke hidran, terus menghasilkan dorongan untuk Naik ke atas ya? naik ke atas. Iya. Oke Pak Gandong, terima kasih Pak Gandong ya. Ya, sama-sama. Pak ini kemana aja Pak ini jalurnya ini Pak? Ini jalurnya masuk ada yang PDAM Sleman, PDAM Sleman, terus ke wilayah Kalurang, ya Kaliurang, terus terus wilayah Cangkringan yang Umbulharjo sama Kepoharjo. Bagian itu yang ada yang masuk sampai Ukir Sari. Oh, sampai ke atas itu ya Pak ya? Iya, sampai ke atas. Oh iya. Jadi itu tadi hidran itu fungsinya untuk biar tambah dorongan itu ya Pak ya? Ya, itu yang untuk atas itu warga sekitar sini yang di atas, yang jauh dari gravitasi kan ini kan yang di sini pakainya gravitasi. Gravitasi ya? Ya, kalau yang di atas ini kan nggak mungkin pakai gravitasi, itu pakai pompa atau pakai hidran tadi contohnya.
Oh gitu ya Pak ya. Nah iya banyak sekali ya pipa-pipanya nih Pak ya. Yang PDAM yang ini PDAM ya? Ya yang pipa yang bersih sama PVC ini. Ini yang untuk PDAM ya? Ya ini damnya ya, dam. Ya hasil penghijauan yang ditanam warga dan sejumlah kalangan ya, yang ada di Sungai Kuning. Ya demikian pemirsa, liputan dari Umbul Lanang Umbul Wadon dalam tradisi Merti Umbul yang digelar warga pada hari Sabtu 28 Agustus 2021. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.